Oke, anak semuanya, bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini? Bisa, Bu. Ya, mohon untuk fokus untuk melihat ke depan, handphonenya disimpan terlebih dahulu, aktivitas yang lainnya ditinggalkan terlebih dahulu. Oke, Ibu mulai ya, bisa? Bisa, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak semuanya, selanjutnya untuk menentukan rasa cinta tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silahkan sikap semuanya, tidak ada tolak kiri kanan, tangannya di samping badan masing-masing. Kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak saya. Silakan duduk kembali. Oke. Kalau dilihat semuanya hadir, tapi Ibu akan konfirmasi kembali untuk absennya ya. Silakan ketika Ibu sebutkan namanya, jawab dengan kata saya di sini, tetapi dengan penuh semangat. Bisa? Bisa, Oke, Ibu absen ya. Sepi, Saya di sini, Bu. Oke, Bapak Intan. Mulai, Bu. Oke. Hai Bu Nisa. Saya di sini, Bu. Oke, Fitriani. Saya di sini. Vira Silvia. Saya di sini. Rahayuni. Saya di sini, Bu. Intan. Kenapa semua di sini? Kan yang di sini. Hadir. Oh, Ya, Pak. hadir. Oke, nggak apa-apa. Kenapa Ibu suruh saya di sini? Karena Ibu ingin tahu di mana sih tempat duduk anak Ibu semuanya supaya tidak ada pembohongan untuk kehadirannya. Oke? Baiklah anak semuanya, sebelum kita mulai belajar Bu, ya silakan Bu, Nata datang, Bu. Kenapa Natata? Sakit, Bu. Oh, Natata sakit. Baiklah, setelah kelas nanti, setelah pelajaran selesai kita jemput Natata ya. Ya, Bu. Bagus ya, Susan. Yuda. Yuda, Dia bolos kayaknya. Yuda bolos. Oke, nanti Yuda kalau ada di kelas lagi, suruh temui Ibu di ruang guru ya. Ya, Bu. Oke. Baiklah, sebelum itu coba lihat sisi kanan kirinya. Sudah bersih belum? Atau masih ada sampah? Ada Sepi. Ada ini, nggak boleh ya. Temannya bukan sampah, tapi manusia. Oke. Kita tidak boleh membuli teman. Coba bayangin kalau kita dibully, pasti kita nggak seneng kan? Betul? Senang aja ya. Kita dibully. Jangan dong. Oke, anak-anak semuanya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu punya satu quotes. Quotes-nya itu lebih baik maju selangkah pada hari ini daripada tidak sama sekali. Apa coba siapa yang bisa paham maksudnya? Ya, Intan. Oh, Bu, tengok mata Vira, Bu. Vira. Coba kita dengarkan sama-sama ya, kita
paham kan kita bisa jelasin kan kita paham. Jadi, maksud dari ibu dulu, hari ini mandi selepas daripada tidak sama sekali. Maksudnya, tetaplah menuntut ilmu, dapat pembelajaran walaupun hanya sedikit daripada tidak sama sekali. Makanya, kalau belajar harus mendengarkan, harus memahami, harus mendengarkan. Iya benar sekali. Boleh kita tangan dulu untuk kita belajar dari itu ya. Dari itu semuanya. Alangkah baiknya kita dengarkan, kita perhatikan gurunya ketika menjelaskan pelajaran sehingga walaupun ilmu yang kita dapat itu tidak banyak, yang penting kita membawa sedikit ilmu daripada tidak sama sekali. Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga negara. Hal ini tentunya sangat penting untuk kalian semua ketahui siapa saja yang mengatur, apa saja tugas dan wewenangnya, apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Nah, sebelum itu, Ibu ingin tanya nih, siapa yang tahu apa itu lembaga negara? Atau siapa yang tahu tugas-tugas dari lembaga negara? Ayo. Kira-kira lembaga negara itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Apa sih lembaga-lembaga negara itu? Sesuatu yang bisa membantu presiden yuk? Ya boleh. Bisa membantu presiden. Ada lagi? Membantu presiden, Bu. Ya sama Tahu. kamu. Membantu presiden. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setidaknya teman-temannya sudah berani menjawab. Tepat deh jawabannya. Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Kira Ya, ada lagi. Siapa lagi nih yang bisa jawab? Oke, jadi anak-anak semuanya tahu. Iya, lembaga negara itu merupakan organisasi di dalam pemerintahan kita yang memiliki tugas dan fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan, atau lebih sederhananya kita sebut lembaga negara ini merupakan bagian-bagian penting yang ada dari dalam sebuah negara yang bekerja sama untuk mengatur dan menjalankan negara. Lembaga negara ini dibagi jadi berapa ya kira-kira? Tiga, benar. Ada yang bisa jawab nggak? Dari tiga itu apa aja? Keuangan ada lagi? legislatif, Ya ada lagi, Happy? eksekutif, Ya, apa ini? Oh iya, benar sekali. Iya, Mira. Ada pemerintah, Bu. Iya, betul. Kita akan mempelajari orang-orang atau lembaga-lembaga yang ada di dalam eksekutif, yang ada di dalam legislatif, yang ada di dalam yudikatif. Nah, ada pun fungsi dari lembaga negara itu secara umumnya yang pertama membuat melaksanakan undang-undang, dan melindungi hak asasi manusia. Nah, barulah kita masuk kepada berdasarkan fungsi tadi. Lembaga negara ini dibagi menjadi tiga. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, tugas dari eksekutif adalah menerapkan dan undang-undang. ya. Apa aja coba eksekutif? Presiden, wakil presiden, dan menteri. Nah, inilah yang disebut dengan pemerintahan. Lembaga-lembaga yang ada di dalamnya adalah, atau orang-orang yang mengatur di dalamnya itu
Makanya kita tidak Oke, kita dengarkan ya. Nanti kalau mau bertanya silahkan angkat tangannya. Oke, paham ya? Oke. Kita masuk ke legislatif. Apa tugas Wewena legislatif? Membuat undang-undang di jalannya pemerintahan serta menyampaikan aspirasi rakyat. Apa lembaganya ada? MPR, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, Apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat, Apa dan selanjutnya ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. orang-orang inilah yang nantinya akan membentuk undang-undang yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Paham? Oke, kita masuk kepada yudikatif. Apa tugasnya? Menerapkan Hukum, menyelesaikan sengketa, memberikan keputusan, perkara yang diajukan. apa saja lembaganya? Ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Tadi sudah dibentuk oleh legislatif undang-undangnya, dilaksanakan oleh eksekutif peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk. Lalu yudikatif ini untuk apa? Yudikatif ini untuk ketika terjadi pelanggaran berat, maka putusan, hukuman, sanksi yang akan diberikan itu diatur atau diselesaikan oleh lembaga diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Iya, benar sekali. Nah, mau nonton video nggak? Ngapain kan? Biar serupuan. Nggak boleh gitu dong. Kita di sini sama-sama belajar. Ayo kita yang bilang Logistik nanti suruh berdiri di depan aja, Bu. biar Satu aja lagi. Yuk, beras mau diikuti orang. ayo kenapa Oke, kita buat peraturan. Setelah belajar sama ibu siapa yang berisik dan mengganggu temannya, kita suruh untuk menjelaskan di depan apa fungsi setuju ya? Oke, pintar semuanya ibu. Oke, mau nonton video tidak? Ibu buat video loh. Nonton video? Nah, untuk lebih pahamnya mengenai wewenang tugas dari lembaga-lembaga negara tadi. Nonton video tapi dengan syarat harus memperhatikan, oke? Karena nanti kita akan ada tugas. Oke? Kita tonton videonya ya. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga
ternyata lembaga negara itu memiliki tugas yang sangat penting, betul? Ya, kita refleksi lagi pengetahuan kita, oke? Ya, Bu. Lembaga legislatif terdiri dari berapa tadi? Ya, ada apa saja? MPR itu apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ini adalah MPR. Itu tugas dan wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lalu ada DPR, di mana tugas dan wewenangnya mengadakan dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua, mengesahkan APBD. Ya, apa sih APBD itu? Lalu mengawasi. Jalannya pemerintahan. Oke, selanjutnya ada DPD. Ayo kenapa ketawa-ketawa? Ayo coba kenapa ketawa-ketawa? Apa yang lucu Tira? Ibu ada kesalahan. Oh iya, bagiannya dia. Ibu mohon maaf ya, ada salah mengingatnya. Terima kasih atas masukannya anak ibu semua, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Oke. Kita lanjut ada DPD. Apa tugasnya? Mengajukan Dewan Pengacara yang menggunakan DPR. Nah, terus apa lagi? Ikut membahas rancangan undang-undang. Lalu Melakukan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang. kenapa DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR? Karena DPD ini sebagai perwakilan daerah. Iya. Kenapa diajukannya kepada DPR? Karena tugas DPR untuk menyusun, membuat, undang dan memasukkan undang-undang. Oke, benar sekali ya, Nisa dan Intan. Kita langsung kepada lembaga yudikatif. Ada apa saja? Yudikatif? Ada komisi Ya, apa sih? Mahkamah Agung ini untuk apa? melaksanakan pesan Iya, bisa dikatakan bahwa Mahkamah Agung ini merupakan peradilan yang paling tinggi dan putusannya tidak dapat dibantahkan lagi. Lalu ada Mahkamah Konstitusi. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Nah, misalnya ada masyarakat yang tidak suka dengan undang-undang yang sudah ditetapkan, maka nantinya akan diurus oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang dasar. Kita masuk Komisi Yudisial apa? Coba. Mengawasi para hakim. Iya. Komisi Yudisial ini ketika hakimnya memberikan putusan, ketika hakimnya menyalahgunakan kekuasaannya, maka yang akan diurus oleh Komisi Yudisial. Oke, kita masuk ke lembaga eksekutif. Ada apa saja? Jokowi. Jawab Bu. Ya, nggak apa-apa. Jokowi kan adalah presiden kita yang keberapa? 7. Ya. Ada siapa lagi? Ada wakil presiden. Sebentar ya. Presiden negara, ada pejabat setingkat menteri serta lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah kementerian ada BPK dan pemeriksa keuangan. Oke, ada nanti ada yang KPK. Mereka ini sebenarnya masuk ke pemerintahan, tetapi mereka lebih kepada pembantu. Kan ketika misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi kan, nanti kalau DPR-nya korupsi, gimana dong kalau nggak ada yang ngurus, betul? Oke. Kalau KPK-nya korupsi, Kalau KPK-nya korupsi nanti akan diurus kembali oleh pihak-pihak yang berwenang, oleh penegak hukum, ada kepolisian, ada Mahkamah Agung tadi, ada Mahkamah Konstitusi. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saatnya kita untuk menganalisis. Nah, itu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Bisa? Bisa. Kita bagi saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Boleh berhadapan
Ya, kita minta ke depan dan kita minta menjelaskan kembali. Oke? Ibu akan beri kalian beberapa kasus. Kelompok satu akan mengenai kasus. Ibu, Ya. rasis Bu. Mira, nggak boleh gitu ya, Mira ya. Kelompok 2 akan Ibu berikan kasus eksekutif Kementerian Sosial dan kelompok 3 akan Ibu berikan kasus yudikatif Mahkamah Agung. Di mana dari kasus yang Ibu berikan kalian akan boleh didengarkan terlebih dahulu? Ya, boleh. Terima kasih. Kalian akan analisis kasusnya, lalu kalian berikan solusi dan kesimpulan dari kelompok kalian. Paham? Oke. Berikan kalian waktu 5 sampai 10 menit ya. Nanti kalau sudah selesai silakan beritahu Ibu. Oke? Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nanti akan presentasi ke depan ya. Diberi waktu 5 sampai 10 menit. Silakan dibaca dulu kasusnya dan didiskusikan. Oke. Sekarang semua Ibu kumpul 11 ya. Mau dong ada dulu. Ayo, kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Udah 4 kali dia melanggar Bu. Mira, ayo diskusikan bersama temannya, Mira. Biasa Fir. Ayo, kerjakan dengan teman kelompoknya masing-masing, oke? Berisik Bu. Aku yang bikin gak tenang orang. Jangan tekan fokus kepada kasus yang Ibu berikan dan pekerjaan. Ayo, diskusikan. Kira-kira ini kenapa ya? Solusinya apa ya? Kesimpulannya bagaimana ya? Oke? Bisa kan? Vira, diskusinya dengan teman kelompoknya ya. Jangan dengan kelompok yang lain. Oke. Kan tujuan berkelompok agar bisa bertukar pikiran, agar bisa berdiskusi. Astagfirullahaladzim, aku sama Nisa loh, Artem Vira. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Silakan fokus kepada kasus masing-masing dan fokus kepada kelompoknya masing-masing. Tidak boleh. Iya, Ibu. Silakan ya, silakan. Ayo diskusikan dengan teman-temannya. Bu, Vira kan udah 5 kali bermasalah. Nanti yang ke-6 dapat pilih cantik enggak? Ayo, kenapa tidak fokus kepada kelompok masing-masing? Karena itu sama dengan Ayo. Nanti kelompok kita sudah pertama ya. Kelompok paling diam bertanya enggak? Kelompok paling diam mungkin kita kasih nilai plus mau? Kita kasih poin mau? Nah, kalau orang ini nggak aktif ya Bu? Kan lagi diskusi. Oke, diam dalam artian tidak mengganggu teman. Oke, fokus diskusi ya. Nanti kalau anteng, kalau penyampaiannya bagus, kalau hasil analisisnya bagus akan dikasih poin 5. Kita kan gantung kelompoknya, oke? Oke, sudah? Bu. Bisa untuk diskusi dengan baik. Sudah berikan kasus yaitu anggota DPR, silahkan kasusnya anggota DPR itu tugasnya apa, lalu ternyata dia kenapa di kasusnya gitu. Oke, Jadi nanti dikasih solusi. iya, nanti berikan solusi dan kesimpulannya ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang bingung, Bu? Iya, Bu.
kesimpulan juga. Iya, kesimpulan dari kelompoknya ya. Kesimpulan dari kelompok. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Tiga udah. Yang lain sudah. Oke, kita tunggu kelompok 2 ya. Dia kan pertama, Bu. Iya kan kelompok 2 namanya Kalau tadi kata ibu 10 menit. Iya, nggak apa-apa, ayo. Udah 7 menit. Kira, kalau sekarang fokus itu pasti selesai. Mata kamu nggak usah gitu dong. Kalau fokus pasti selesai ya. Kayaknya nanti gimana, Vira? Nanti mata Ayo semuanya, fokus ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. ya salah-salah. Oke, kita dengarkan ya. Kalau dia salah nanti pasti ketahuan baru presentasi. Silakan kelompok 2 maju. Kita dengarkan. Iya, emang kalian. Tapi kamu semua Ibu Intan itu nggak pakai baju, Bu. Intan, kami nggak tahu ya. Cuma bikin buku Intan, Bu. ayo fokus. Halo. Yang tidak fokus mendengarkan temannya akan ibu kurangi poinnya 2. Mari ibu, oke? Itu aku punya 12. Silakan kelompok 2 menjelaskan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Intan, kelompok Intan mau dikurangi 2 poinnya? Nggak apa-apa kalau demi Vira. Benar. Saya dia, Bu. Yang Bapak Intan. mulai Intan aja, Bu. Ayo, ayo. Iya, tapi Oke, bisa deh. Halo. Iya. Bisa dengar temennya? Iya. Silakan kelompok 2. Intan. Iya. Silakan kelompok 2. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, ayo berdiri yang bagus dulu dong. Nah, Iya. Baik. ayo sampai ketawa. Ayo sampai ketawa ayo. Ibu. Vira tidak menggunakan sepatunya dengan baik. Iya, benar. Apa itu ketawa? Ya, harusnya sepatu Vira sudah sempit. Ya, Ya, ayo, dengerin temennya, dengerin temennya, ayo. Silakan kelompok 2, fokus ya. Kalau sekali lagi pasti ketahuan dikurangi poinnya. Bu Firani, Bu. Ya, ayo, cepat, ayo. Bu Firani, Bu. Ayo. Enggak, Bu. Sudah teman-teman. Sudah kami dah. Ayo, yang ketawa betul-betul ibu kurangi poin. Bu, kan pada kata saya. Ayo, Kompak sih kompak, Om. Ya mulai ya. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kasus eksekutif Kementerian Sosial. Nah, bisa baca. Iya kayaknya malu SD. Hei. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 3, sekali lagi ibu akan kurangi poinnya. Oke? Itu konsekuensinya. Kalian dengan kelompoknya harus menegur temannya. Oke? Oke. Silakan kelompok 2. Ayo berikan kesempatan temannya untuk menjelaskan. Yang akan dijelaskan oleh Rahayuni, kepada Rahayuni saya persilahkan. Dijelasin kasusnya dulu. Hei, oke, ibu kurangi ya poinnya. Kelompok 1 dan 3. Pada tahun 2020, Kementerian Sosial Juliantri Batubara korupsi uang sosial atau bansos untuk rakyat yang sedang kesulitan karena COVID-19. Dia menerima uang dari setiap paket bantuan yang dibagikan. Nah, hasil analisisnya akan dibacakan oleh Rahayuni. Kepada Rahayuni saya silakan. Hasil analisis dari kelompok kami, di mana tindakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara itu sangat tidak pantas karena uang bansos yang seharusnya itu untuk rakyat miskin, tapi dipakai buat dirinya sendiri, sehingga membuat rakyat itu kecewa dan juga menderita, Bu. Kemudian
Kemudian solusi dari kelompok kami yang pertama itu bantuan harus diberikan secara digital dan juga transparan. Terus yang kedua, pemerintah itu perlu diawasi Bu oleh lembaga seperti KPK. Terus yang terakhir itu data-data penerima bantuan itu harus juga bisa diakses oleh semuanya. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami itu, pemerintah itu seharusnya jujur dan juga bertanggung jawab dalam membantu rakyatnya Bu, terutama pada saat keadaan krisis ekonomi. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam Bu Infal Bu. Ayo, jangan berantem dong. Jangan berantem dong. Vira, bisa dengerin dulunya? Bisa ya? Kita mau dikurangi habis nilainya? Iya, silakan fokus mendengarkan kelompok siang pertama. Oke? Ya, coba. Ayo. Bisa fokus kelompok 1? Bisa. Oke, silakan dimulai kelompok 1. Vira, Udah bilang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menganalisis kasus, yaitu kasus legislatif, di mana pada tahun Vira dengerin. Vira, sekali lagi ya. Silakan. Di mana pada tahun 2017 ada anggota DPR bernama Aditya Mohan, dan dia ini menyuap seorang hakim agar ibunya tidak dipenjara karena ibunya ini kasus korupsi. Lalu uangnya ini mencapai 1 miliar rupiah. Terus analisis dari kasus ini yaitu sebagai anggota DPR harusnya dia itu membuat undang-undang dan juga mengawasi jalannya pemerintahan, bukan menjawab hakim. Dan tindakan ini juga mencoreng nama baik DPR dan mencederai kepercayaan rakyat. Lalu untuk solusi dari kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan dari kasus tersebut, maka semua anggota DPR itu harus diawasi lebih ketat dan ada hukumannya itu lebih tegas bagi yang korupsi. Dan yang paling penting, rakyat ikut mengawasi kerja DPR lewat media dan juga teknologi. Sehingga kami di sini menyimpulkan bahwasanya anggota DPR itu harus jujur dan tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Sekarang itu kita kembali ke tempat duduknya. Sekian sesudah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 3. Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat, Vira dari tadi belakang loh. siap. Oke, bisa dengerin? Ya, bisa dengarkan teman-teman ya. Bisa ibu. Bisa ya. 1, 2, 3. Yang terhormat, guru selaku guru mata pelajaran hari ini, dan teman-teman yang tengok mata Vira Bu. Ayo dengerin temennya Vira. Kelompok 2 itu kami Ya, sampai habis Bu. Oke, kalau diskusi. Oke, kasus yang kami analisis yaitu kasus yudikatif Mahkamah Agung, di mana pada tahun 2022 seorang hakim agung bernama Sudrajat Divyati ditangkap karena menerima suap untuk mengatur putusan suatu perkara di pengadilan. Hasil analisis kami berdua karena teman yang kompak menyatakan bahwasanya hakim seharusnya adil dan tidak memihak siapapun. Namun, hakim ini justru menerima uang untuk memenangkan salah satu pihak. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Hal ini juga tidak mencerminkan
memungkinkan ketidakpatuhan hakim. Padahal hakim kan disumpah untuk mengatur menjalankan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu akan ada solusi dan kesimpulan dibacakan oleh teman saya. Silahkan Isa. Adapun solusi dari kelompok kami yang pertama, pengawasan terhadap hakim harus diperketat. Yang kedua, gunakan sistem digital agar tidak mudah disuap. Yang terakhir, hakim yang korup harus dihukum sangat berat. Nah, kesimpulannya, hakim harus bersikap adil dan tidak menerima suap. Jika tidak, keadilan tidak akan tercapai. Oke, terima kasih kelompok tiga. Luar biasa sekali Nona Ibu pada hari ini hasil analisisnya sangat-sangat bagus, solusi yang diberikan sangat-sangat bagus, kesimpulannya juga sangat bagus. Jadi kesimpulannya adalah lembaga-lembaga negara. Halo, PBB. boleh silakan. Iya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa lembaga-lembaga negara harus menjalankan tugas dan wewenangnya secara jujur untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan merusak tatanan ketatanegaraan. Oke, baik semuanya, kita sudah belajar banyak. Ya silakan. Masuk Bu. Iya, Mas Fira. Oke, kita sudah banyak belajar pada hari ini mengenai lembaga-lembaga negara. Ibu sangat bangga dan juga semangat. Kalian bisa berdiskusi dan menganalisis dengan sangat baik. Boleh tepuk tangan untuk diri kalian. Oke. Satu lagi pertanyaan Ibu pada hari ini, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kegiatan kita pada hari ini? Ayo, siapa? Satu orang saja yang bisa. Bu, silakan Fitri. Kita harus selalu berperilaku jujur. Ya, lalu? Oke, ya Intan, silakan Intan. Kita harus menjaga kepercayaan orang lain kalau kita punya jabatan atau suatu pekerjaan. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih Intan dan Fitri atas penyampaian apa yang didapatkan dari kegiatan pada kita pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya semua anak-anak ibu. Semoga kalian semakin paham bagaimana lembaga negara itu bekerja dan bagaimana pentingnya peran mereka di dalam suatu negara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah karena minggu depan kita akan melaksanakan kuis ya. Ibu akan kasih bocoran nih, kita akan melaksanakan kuis mengenai lembaga-lembaga negara tadi. Karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa kembali. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Pengen nanya ke semuanya.